إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام الأكملان على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu, belajar, sama-sama berusaha untuk mengkaji agama Islam, mengkaji akidah Islamiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga agar kita bisa beramal saleh dan istiqamah sampai akhir hayat kita. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas dari kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salaf, dan kita sudah memulai pembahasan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi, yang belum terjadi, dan apa yang akan terjadi, dan jika terjadi bagaimana terjadi. Begitu pula sesuatu yang tidak terjadi, jika dia terjadi maka Allah tahu bagaimana sesuatu itu terjadi. Ini merupakan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang keberapa? Tingkatan yang pertama, yaitu al-ilm, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua adalah al-kitabah, yaitu pencatatan takdir. Pencatatan takdir, kita telah katakan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala seluruhnya tercatat di Lauh Al-Mahfuz, yaitu makhluk di mana di sana Allah Subhanahu wa taala menyuruh pena untuk mencatat di Lauhul Mahfuz apa yang terjadi sampai akhir nanti. Kemudian begitu pula kita sudah mempelajari tentang masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan terjadi maka itu terjadi, dan apa yang Allah tidak inginkan terjadi maka dia tidak terjadi. Jadi semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridai beberapa hal atau hal-hal, tetapi tidak harus apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai tersebut terjadi. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki keadilan, sehingga apapun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, apa yang Allah inginkan terjadi, maka itu tergantung kepada hikmah. Semuanya digantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu penuh dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengetahuinya dari bagian hikmah tersebut, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak hal-hal yang tidak kita ketahui, maka kita katakan ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki, fa'alul lima yurid. Allah melakukan apapun yang Allah inginkan, dan Allah tidak ditanya atas apa yang Allah lakukan. Sedangkan siapa yang ditanya? Kita, makhluknya, yang akan ditanya. Ya, kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula masalah yang keempat, yaitu penciptaan, al-khalqu. Segala yang terjadi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang kita lihat adalah suatu keburukan, ya, kalau tidak diinginkan terjadi, tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka itu tidak akan terjadi. Dan kita katakan ada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia terjadi. Kita katakan ya bahwa itu semua sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki hikmah di balik itu semua. Tapi kita punya prinsip, kalau Allah tidak izinkan, tidak menciptakan itu terjadi, maka tidak akan terjadi. Kemudian kita juga singgung pada pertemuan lalu tentang Jabariyah, yaitu orang yang mengatakan bahwa manusia itu atau makhluk manusia tidak bisa, artinya terpaksa atau dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu dan dia tidak memiliki kehendak. Maka kita katakan ahli sunnah tidak seperti itu. Ahli sunnah meyakini bahwa mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak, diberikan akal pikiran, diberikan kehendak, tetapi penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa berencana dan memiliki kehendak, kemampuan, tetapi yang mengizinkan itu terjadi, yang menginginkan itu terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia dengan sadar melakukan hal-hal yang dia lakukan. Oleh karena itu keburukan-keburukan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi kebaikan selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khairu biyadaik, kebaikan itu adalah di tanganmu. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak dikembalikan kepadamu. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini pada makhluknya itu sesuai dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang dalam, kemudian sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ahli sunnah wal jamaah ayyuhal ikhwan, kalau yang pakai buku bahasa Arab halaman 95. Ahli sunnah wal jamaah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbut ta'ata wa ya'muru biha, mencintai ketaatan dan memerintahkan untuk taat. Wa yukafi'u 'alaiha, dan membalas perbuatan taat hambanya. Allah juga yakrahul ma'siyah, membenci perbuatan maksiat. Wa yanha anha, dan Allah melarang perbuatan maksiat. Juga memberikan hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yahdi may yasha bifadlihi wa mannihi. Allah Subhanahu wa taala menunjuki orang-orang sesuai dengan kehendaknya karena fadlnya, karunia Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyesatkan, yudhillu may yasha, Allah menyesatkan orang-orang itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala dan karena hikmahnya. Baik. Apakah Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa iblis akan menjadi jin yang sesat? Tahu. Allah menginginkan itu terjadi? Iya, Allah inginkan. Lantas mengapa itu terjadi? Padahal iblis adalah penggoda manusia. Maka kita katakan ada hikmah di balik itu semua. Ada hikmah di balik itu semua. Sebagian hikmahnya telah kita ketahui, bahwasanya seperti orang beriman itu butuh ujian. Ujiannya adalah iblis dan pengikut-pengikutnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki surga dan neraka. Ada iblis untuk menyesatkan manusia ke neraka. Sebagian hikmah yang kita ketahui dengan dalil-dalil, dan sebagian besar hikmah ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu tidak kita ketahui.
Taib. Jadi ada aliran yang mengatakan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala, ya tidak mungkin, seperti Mu'tazilah mengatakan tidak mungkin Allah memberikan kepada makhluknya kecuali al-aslah, yang terbaik. Tidak mungkin Allah berikan kepada makhluknya kecuali al-aslah, yang terbaik. Maka ini kita bantah ya dengan ayat Al-Qur'an, yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah yudhil, menyesatkan orang-orang yang Allah inginkan. Yahdi may yasha, dan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disesatkan dan ada yang diberikan hidayah. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa Allah berikan yang terbaik, ya pasti semuanya beriman, tidak. Allah menginginkan terjadi di alam semesta ini ada yang mukmin, ada yang kafir. Kalau tidak diinginkan oleh Allah maka tidak akan terjadi. Pada pertemuan lalu sudah kita sebutkan contoh seorang yang diamputasi kakinya dan dia bertemu dengan kawannya. Ketika kawannya bertanya, "Kenapa kaki kamu?" "Saya potong." "Duh, kamu potong?" "Iya." "Kamu sadar kamu potong?" "Iya, saya sadar." Maka jawaban orang yang tidak tahu, kawan yang tidak tahu, apa? "Gila kamu." Hah? Dia bilang, "Gila kamu." Kenapa? Karena tidak tahu hikmah. Karena tidak tahu hikmah. Setelah dia ceritakan, "Oh, saya harus dioperasi kaki saya. Saya terkena diabetes mellitus dan sudah membusuk, sudah bernanah, sudah tidak mati rasa. Kalau saya tidak potong kaki saya, maka akan menjalar ke paha, ke kelamin dan ke seluruh anggota tubuh. Jadi dokter memutuskan sebaiknya dioperasi agar tidak menjalar dan tidak infeksi ke atas." Akhirnya dioperasi. Maka setelah mengetahui itu, apa yang kata orang itu? "Oh, tindakan kamu tepat." Jadi sesuatu yang kita lihat itu tidak baik, karena kita tidak tahu hikmahnya, maka kita menyangka itu adalah buruk. Kita menyangka itu adalah keburukan. Tapi setelah kita tahu hikmahnya, maka kita tahu ada hikmah yang besar, ya, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Itu sebagian permisalan dalam memahami takdir seperti ini. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum." Jika kalian kafir, fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Sesungguhnya Allah Maha tidak butuh dari kalian. Maha kaya, maksudnya Maha tidak butuh dari kalian. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Dan Allah tidak ridha terhadap hamba-hambanya kekafiran. Coba lihat di sini, Allah wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha ada kekufuran. Tapi kenapa masih terjadi kekafiran? Kita katakan di sini ada dua kehendak. Ada yang namanya al-iradah syar'iyyah, kehendak yang baik-baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan al-iradah al-kauniyah. Al-iradah kauniyah ini adalah kehendak Allah yang pasti terjadi dan Allah inginkan itu terjadi. Allah inginkan itu terjadi pada makhluknya. Taib. Kemudian wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur maka Allah meridhai kalian. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah jiwa yang berdosa memikulkan dosa kepada yang lain, atau tidaklah memikul dosa yang lain. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7, wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah bahwasanya di antara kalian ada Rasul Allah.
"Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum." Kalau dia mentaati kalian pada banyak hal, la'anittum, maka kalian akan sulit, akan kesusahan. Tetapi Allah habbaba ilaikumul iman, mencintakan kepada kalian keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan dan menghiasi keimanan tersebut di hati-hati kalian, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah membencikan kepada kalian kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keimanan, membuat orang cinta. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka benci terhadap kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Kemudian tidak ada dalil bagi orang yang Allah sesatkan, dan juga tidak ada uzur, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, kemudian telah menjadikan atau memberikan ilmu kepada para ulama untuk meneruskan ilmu, menyampaikan ilmu, mendakwahi manusia sampai sekarang ini, sampai akhir zaman nanti. Ada orang-orang yang menjadi guru, ada orang-orang menjadi dai, menjadi ulama, mengajarkan kebaikan kepada manusia, menjelaskan kebenaran dan kebatilan, membimbing manusia untuk taat dan menjauhi perbuatan maksiat. Maka tidak ada dalil bagi mereka untuk menyatakan bahwa saya bermaksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-17, "Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm." Al-yawm, pada hari ini, tujza, dibalaslah setiap jiwa bima kasabat, sesuai apa yang dia lakukan, la zulmal yawm, tidak ada kezaliman pada hari ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus para ulama, para nabi, kemudian diteruskan oleh para ulama dan juga orang-orang yang berilmu, maka tidak ada lagi hujjah bagi mereka. Allah tidak berbuat zalim. Allah telah mengirimkan orang-orang yang menjelaskan agama kepada mereka, sehingga tidak bisa dinisbatkan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya halaman 96, Ahli Sunnah wal Jamaah yu'minun, mereka beriman, bi anna syarra la yunsab ila Allah, bahwasanya keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyi wajhin minal wujuh, bagaimanapun keadaannya, la fi dzatihi wala fi asma'ihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi, tidak pada zat Allah kita katakan Allah itu buruk, telah melakukan keburukan. Tidak juga pada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak juga dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah telah melakukan keburukan, tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Allah itu Maha Adil, tidak pernah berbuat zalim. Dan Allah Al-Hakim, yang Maha mengetahui hikmah di balik apa yang Allah lakukan, sehingga seluruh apa yang
dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan al-khair, perbuatan yang baik, dan keburukan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikarenakan kesempurnaan sifat Allah, kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga keadilannya. Li'annahu ta'ala amara bil huda wal ihsan wal khair. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk mengikuti petunjuk, berbuat ihsan baik, wal khair dan melakukan kebaikan. Wa naha 'anil syarr, dan Allah juga melarang dari keburukan. Wad dhalal, kesesatan, wal isyan, dan juga perbuatan maksiat. Wa innama yakunu syarr bimuqtada hikmatihil balighah wa iradatihi an-nafidah. Ya, tetapi wa innama yakunu syarr, sesungguhnya keburukan yang terjadi itu berdasarkan hikmahnya yang tinggi dan keinginan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihalangi. Dan itu terjadi, keburukan itu terjadi pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-79, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpamu berupa hasanah, kebaikan, faminallah, itu berasal dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa yang menimpamu berupa keburukan, famin nafsika, itu berasal dari dirimu. Coba kita lihat, ketika Allah berbicara tentang kebaikan, maka itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berbicara tentang keburukan, maka Allah mengembalikan keburukan tersebut kepada makhluk tersebut. Jadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan, berputar pada al-adl wal fadl. Al-adl wal fadl, keadilan dan karunia. Pemberian karunia, al-fadl. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak disifatkan dengan yang satunya, berbeda dengan makhluk, maka makhluk itu melakukan 3 hal. Yaitu yang ketiga adalah az-zulm, kezaliman. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan al-adl. Ya, Allah memiliki keadilan yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dzu fadlin azim, memiliki keutamaan karunia yang besar. Dikatakan fadl, kalau adil paham ya, kita melakukan sesuatu dibalas dengan serupa. Kita melakukan sesuatu dibalas dengan yang serupa. Kalau fadl, kita melakukan kebaikan dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan perbuatan dosa, ya, kalau dibalas dengan yang sama itu namanya adil, keadilan. Kalau dimaafkan berarti itu fadl. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa, dan banyak dosa yang Allah Subhanahu wa taala hapuskan atau Allah tidak balas di muka bumi ini. Kalau seandainya setiap dosa itu langsung dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk adil Allah, membalas langsung ketika kita naik motor, naik mobil. Gimana? Selesai. Kata Pak Dede, selesai. Ya, entah tabrakan lah, entah terbanting, entah jatuh ke jurang. Kalau mau langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala mengundurkan taubat. Mengundurkan sampai kita bertobat, kita beristighfar, seperti itu. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak pernah disifati dengan sifat az-zulm. Ya, Allah tidak disifati dengan sifat az-zulm. Wa ma ana bizallamin lil 'abid, sebagaimana di dalam surat Qaf ayat 29. Dan wa ma ana, dan tidaklah aku, kata Allah, wa ma ana, dan tidaklah aku bizallamin lil 'abid, ya, berlaku zalim
kepada hamba-hambaku. Begitu pula di dalam surat Al-Kahfi ayat 49, wala yazlimu rabbuka ahada, dan Rabb kamu tidak berbuat zalim sedikit pun. Begitu pula di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-40, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak menzalimi sebesar dzarrah sedikit pun, yaitu semut yang sangat kecil. Dzarrah itu semut yang sangat kecil. Ya, dzarrah. Makanya kalau ada kita lihat semut ya, kalau semutnya masih kelihatan itu bukan dzarrah. Dzarrah itu ada kadang semut yang kecil sekali. Pas kita lihat dengan jeli baru oh itu ada semut jalan-jalan. Itu dzarrah. Halus sekali, kecil sekali. Ya, kalau semut biasa kan kelihatan masih. Ini dzarrah lebih kecil dari semut biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim sedikit pun. Sekecil apapun Allah tidak pernah berbuat zalim. Lalu siapa yang zalim? Makhluknya. Kitalah yang berbuat zalim. Kita sudah diberi contoh, kita sudah diberikan kenikmatan, kita masih berbuat maksiat. Contohnya ketika kita diberikan mulut, lidah berbicara, ya, menyampaikan sesuatu, kehendak dan sebagainya dengan lidah kita, lisan kita, tapi ternyata masih saja lisan kita menggunakan untuk hal yang tidak benar, seperti mencela orang, mengata-ngatai orang, hai gendut, katakan misalkan, hai jelek, misalkan seperti itu. Lidahnya belum bisa menahan. Ya, bahkan lidahnya misalkan masih melantunkan lagu-lagu yang diharamkan. Ya, sesuatu cinta satu malam. Bingung saya, cinta satu malam. Apalagi Keong yang racun, lagu-lagu lama, nggak tahu saya, yang baru-baru ini juga nggak tahu. Nggak usah lah ya. Itu pun dulu karena tahu, karena jalan naik travel, kan sekarang nggak naik travel, pandemi. Nah, apa ini? Cinta satu malam, astagfirullah, kayak gini tuh lagunya, gimana? Ini. Disuruh kecilin, ya sebentar ngantuk, saya ngantuk, digedein lagi gitu kan. Kadang kita tidak ingin, tapi tetangga yang nyetel keras-keras, ya, gitu kan? Kadang kita tidak ingin, tetangga yang nyetel keras-keras. Iya, jangankan itu, kita di kompleks saja. Kalau sudah acara walimah warga tetangga kompleks kita ngadain walimah, itu terdengar sampai kompleks, sampai anak-anak kecil. Ngapain joget-joget? Pas saya protek, astagfirullah, ada dangdut. Ini kan kacau. Lidahnya, hatinya termasuk hati, ya. Hatinya diberikan hati untuk berpikir, untuk merenung, untuk belajar, untuk berzikir, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata digunakan untuk hal-hal yang lain, dan itu semua perbuatan zalim. Kemudian ayolah ikhwan, Allah Subhanahu wa taala tadi disifati dengan dua, ya, Dzul Fadl dan Dzul Adl, memiliki karunia dan memiliki al-fadl, memiliki keadilan. Nah, ini sudah paham. Kalau misalkan kita mengamalkan satu amalan, dilipat gandakan pahala menjadi 10 kali lipat atau lebih, ya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Adapun perbuatan dosa maka ditahan dulu. Ketika kita beristighfar maka dihapuskan kembali dosa tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya membalas, ya, dengan keadilannya. Tidak ada misalkan kita berbuat satu dosa ini dilipat gandakan, itu enggak ada. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan dosa tersebut.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak disifati sedikit pun dengan perbuatan zalim. Kemudian oleh karena itu Allah tidak ditanya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, sedangkan mereka lah yang akan ditanya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya atas apa yang dia lakukan, Allah lakukan, wa hum yus'alun, sedangkan merekalah yang akan ditanya. Merekalah yang akan ditanya. Ibaratnya seperti ini, yang punya alam semesta itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengaturnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi suka-suka Allah. Nah sekarang apa yang Allah sukai ini ngapain kita urusin? Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Akhirnya apa? Muncullah orang-orang yang tidak senang pada takdir, yang murka kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, mengatakan takdir itu kejam, ya. Maka yang seperti ini ya ikhwan, Allah tidak ditanya atas apa yang Allah lakukan. Kitalah yang akan diminta pertanggungjawaban dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, kemudian ya ikhwan, mengapa perbuatan buruk hamba itu tidak boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, seorang hamba tersebut telah diberikan akal sehingga dia bisa berpikir. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan al-iradah, keinginan. Dia bisa menginginkan sesuatu dan itu kita sadari. Seperti saya mau minum, saya sadari saya mau minum. Saya mau berjalan, saya mau pulang, saya mau lari, saya mau lompat. Kita sadari bahwa kita menginginkan hal tersebut, yaitu adanya al-iradah, adanya keinginan, kehendak. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan hak khiyar, berikan hak untuk memilih. Ini anak saya setelah SD saya sekolahkan di SMP umum atau MTS atau di pondok pesantren. Pondok pesantrennya di mana? Di sana, di sini atau di situ. Taib. Di sini ada pilihan-pilihan. Dan manusia dengan akalnya dan kehendaknya, dia memilih dengan sadar. Dia memilih dengan sadar. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berikan al-qudrah, yaitu kemampuan. Memberikan kemampuan. Allah berikan al-qudrah, yaitu kemampuan. Sehingga semua yang dia lakukan dari perbuatan maksiat, contohnya dia berzina, na'udzubillah min dzalik, itu atas pertimbangan akalnya, keinginannya, pilihan dia dan kemampuannya untuk berzina. Sehingga dia tidak boleh menisbahkan ini, keburukan yang dia lakukan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia tidak bisa menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan misalkan kita punya remote control. Kita punya remote control atau drone ya, drone. Terbang drone-nya, pesawat tanpa awak, itu drone yang kecil, kita terbangkan ke kanan dia ke kanan, ke kiri dia ke kiri, turun ke atas, kemudian ke belakang, mundur, naik. Itu semuanya tanpa pilihan, itu tergantung yang mengendalikan. Drone-nya tidak bisa berpikir sendiri. Drone-nya tidak bisa berpikir sendiri. Karena apa? Karena tidak diberikan akal, tidak diberikan keinginan, tidak diberikan khiyar, pilihan, dan juga tidak memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri.
Ya, maka kita katakan ketika hamba dengan sadar melakukan perbuatan maksiat, maka dia harus ya menyandarkan keburukan itu pada dirinya sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akan tetapi kita sadari bahwasanya kehendak makhluk itu, pilihan makhluk itu tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berkehendak, tapi jika Allah tidak inginkan terjadi, maka itu tidak akan terjadi. Saya beri contoh, kita ingin ke Palembang lewat Prabu Mulih dari Batu Raja ya. Kan jalur yang paling pendek lewat Prabu Mulih. Itu keinginan kita, kehendak kita. Mengendari apa? Mobil. Ternyata jalan atau jembatan satu-satunya putus. Akses ke sana tidak ada kecuali lewat sini. Jembatannya putus. Itu kehendak kita lewat jalan tersebut, yaitu jalan Batu Raja Prabu Mulih. Otomatis apa yang kita lakukan? Mencari jalan, mencari alternatif, yaitu melewati peninjauan ya. Misalkan melewati peninjauan, kita lewat peninjauan untuk ke Kayu Agung. Apakah tadinya kita ingin ke Kayu Agung? Jawabannya tidak. Ya, itu sudah di luar keinginan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan itu terjadi, iya apa tidak? Ya, Allah inginkan kita lewat Kayu Agung. Apakah kita sadar kita lewat Kayu Agung? Jawabannya iya, kita ke sana sadar. Sama dengan ketaatan, kemaksiatan, ya kita melakukannya dengan sadar, sehingga kita tidak bisa berdalil atas perbuatan maksiat kita, ya, menisbatkan keburukan perbuatan maksiat kita itu tidak boleh kita standarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai perbuatan hamba, apa yang hamba lakukan, apa yang hamba lakukan itu termasuk ciptaan Allah, ya, termasuk ciptaan Allah, seperti di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Dan apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi ini? Maka kita katakan itu sesuai dengan masyiah Allah apa enggak? Apa tidak? Jawabannya iya. Karena Allah menginginkan itu terjadi. Baik. Oleh karena itu ayolah ikhwan, ketika kita berbicara masalah takdir, maka sudah sepantasnya kita banyak untuk diam dan tidak bertanya mengapa, kenapa Allah lakukan ini, kenapa Allah lakukan itu. Ya, karena percuma kita katakan seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur segalanya. Sebagaimana di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29, 28 29, liman syaa minkum ayyastaqim, untuk orang yang Allah inginkan di antara kalian dia istiqamah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan apa-apa yang kalian kehendaki, illa, tidaklah apa-apa yang kalian kehendaki kecuali illa ayyasha Allah, di bawah kehendak Allah, Rabb semesta alam. Jadi semuanya itu tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang beriman kepada takdir seperti ini maka akan terasa indah hidupnya. Akan terasa indah hidupnya dan sangat tahan banting dengan berbagai macam ujian, cobaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, "Inna amrahu kullahu khairun lah." Segala urusannya itu khairun lahu, baik baginya. In asabatu sarra syakar wa kana khairan lahu. Ya, jika dia tertimpa kebaikan, maka dia bersyukur dan itulah yang lebih baik baginya. Wa in asabahu dharra, dan jika dia tertimpa keburukan, sabar, dia bersabar, wa kana khairan lahu, dan itu lebih baik untuknya. Coba, dan itu lebih baik untuknya. Dia meyakin bahwa inilah yang terbaik. Saya pun dikenakan musibah, inilah yang terbaik untuk saya. Apapun musibahnya itu. Walaysa dzalika illa limu'min, dan tidak mungkin dimiliki perkara tersebut kecuali oleh seorang yang beriman. Maka kemana tabu 2 hari lalu ya, saya cerita sama istri, ya Din, saya bilang, kalau antum belum punya ya, insyaallah belum bisa cerita. Din, saya bilang, gimana ya orang-orang kafir itu ya. Kita kan yang namanya musibah itu pasti terjadi, ya kan? Pasti ada. Entah hartalah, entah ini musibah-musibah pasti dialami anak manusia itu pasti. Ini gimana mereka, ya orang muslim saja itu masih ada yang bersedih. Bagaimana mereka? Gitu. Orang Islam saja masih ada yang katakanlah dia percaya takdir tapi masih merasakan kesedihan. Masih merasakan kesedihan. Iya. Bagaimana dengan orang kafir? Makanya ketika kita lihat berita-berita di Asia Timur yang mereka banyak tidak percaya pada Tuhan, akhirnya banyak yang bunuh diri. Banyak yang bunuh diri. Dan alhamdulillah kalau kita di Indonesia, tayangan atau gambar atau apa ya, komisi penyiaran itu melarang adanya tampil adegan bunuh diri, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi mereka dilegalkan, seperti kaget gitu kan, ada berita bunuh diri, dikit-dikit bunuh diri. Dan itu tidak dilakukan oleh seorang muslim, bunuh diri. Karena dalam Sahih Muslim, bukan Sahih Muslim, ya, diriwayatkan imam yang 7, ashabus sab'ah, ashabus sittah, imam yang 6, man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa bunuh diri dengan sesuatu, maka dia diazab dengan sesuatu tersebut di hari kiamat. Baik. Oleh karena itu kita syukuri nikmat percaya kepada takdir, ya, kita syukuri. Belum lagi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah terhadap kalian rahimah, sangat penyayang. Baik. Dan di sini innallaha kana bikum rahima, kemudian wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap orang-orang yang beriman itu maha penyayang. Karena sifat nama Ar-Rahim, nama Ar-Rahim itu adalah rahmat khusus kepada yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah katakan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap orang-orang yang beriman rahiman, sangat penyayang. Berarti apa? Apapun yang kita lakukan, yang menimpa kita dari sedikitnya harta, ada yang sakit, hilang penciuman, sesak nafas, gitu kan. Bahkan
Ada orang-orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mendahului kita. Kemudian terutama misalkan para ustadz kita, ya kan? Antum ketika mendengar kabar ustadz fulan, ustadz sunnah kita meninggal gitu kan, padahal antum belum pernah belajar sama beliau-beliau, hanya melalui misalkan rekaman. Tentunya kita sebagai ahli sunnah bagaimana? Pasti ada rasa sangat sedih, ya kan? Apalagi yang pernah langsung belajar dengan beliau, langsung berhadapan berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan beliau. Nah, tapi kita katakan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada orang yang beriman, itulah yang terbaik untuknya. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Adanya sakit untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Ya, menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Kita lanjutkan. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabb kamu menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia memilih, maka lahum al-khiyarah, subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Di sini Allah katakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha', dan Allah menciptakan apapun yang dikehendakinya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Itu sesuai kehendak Allah apa tidak? Jawabannya iya. Berarti apa? Kalau sesuai dengan kehendak Allah, karena ini banyak yang mengingkari al-khalqu, penciptaan ini. Mereka mengatakan tidak mungkin Allah ciptakan keburukan. Tidak mungkin Allah ciptakan orang yang berzina. Tidak mungkin Allah ciptakan orang yang minum minuman keras. Tidak mungkin Allah menciptakan adanya kekufuran. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah mengimani nas, mengimani dalil. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan dan Rabb kamu menciptakan apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu ayolah ikhwan, sebenarnya simpel memahami bab takdir ini kalau kita ikuti dalil saja. Hanya saja ketika kita terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman sesat, orang-orang sesat, mereka memakai teori-teori, ya, memakai akal, kemudian mereka membuat kaidah-kaidah memahami takdir, akhirnya membuat orang yang terpengaruh kesesatan tersebut yakin. Saya beri contoh Al-Qadariyah. Al-Qadariyah itu menyatakan bahwa Allah tidak mengetahui sebelum sesuatu itu terjadi. Kira-kira bagaimana nih? Allah tahu apa tidak? Kalau Allah tidak tahu berarti Allah tidak sempurna ilmunya. Tidak sempurna ilmu Allah. Kalau ada yang tidak tahu, kalau sampai ada yang Allah tidak tahu, berarti Al-Alim itu tidak sempurna. Ilmu Al-Alim itu tidak sempurna. Subhanallah. Padahal Allah katakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu fil jannah." Tidak ada di antara kalian seorang pun kecuali telah dituliskan tempat duduknya, maksudnya tempat kembalinya di neraka atau di surga. Mereka berkata, qalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabatina atau kitabina? Apakah kita tergantung dengan catatan takdir kita, wa nada'ul amal, dan kita meninggalkan amalan? Jadi tidak perlu beramal, kita gantungkan dengan catatan takdir saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu, beramallah kalian, fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang, ya, setiap jiwa itu muyassar,
dimudahkan lima khuliqalahu, sesuai untuk apa dia diciptakan. Amma man kana min ahli sa'adah, adapun orang yang termasuk orang-orang bahagia, yang bahagia maksudnya ada ahli surga, fayuyassaru li'amali ahli sa'adah, maka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli sa'adah, yaitu ahli surga. Wa amma man kana min ahli syaqa, adapun orang yang dia itu termasuk orang-orang yang sengsara, maksudnya penghuni neraka, fayuyassaru li'amali ahli syaqa, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya orang yang sengsara, maksudnya penghuni neraka. Jadi di sini kita katakan berarti Allah itu tahu siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Tahu apa tidak? Tahu. Ya. Ibas keluarkan kata ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil benih dari Nabi Adam alaihissalam. Keluarkan bi'sal jannah, kemudian bi'san nar, yang mana penghuni surga, yang mana penghuni neraka. Sudah ditahu sudah tahu. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya, apa yang dilakukan penghuni surga nanti dan juga penghuni neraka nanti sudah tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bahkan sesuatu yang tidak terjadi pun Allah tahu kalau dia itu bagaimana dia terjadi, Allah tahu akibatnya. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Ya, kalau seandainya Allah memperdengarkan mereka, latawallaw, mereka tetap berpaling dan mereka membangkang, menolak. Ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka begini, Allah tahu akibatnya. Allah tahu akibatnya. Kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Qadariyah, mereka adalah orang-orang yang mengingkari takdir. Sedangkan kita meyakini takdir. Adapun sekarang ini, ya, banyak orang tersesat itu pada yang ketiga dan keempat. Mereka mengimani ilmu Allah, mereka mengimani catatan takdir, tapi mereka mengingkari yang ketiga dan yang keempat, yaitu apa? Masyiatullah, kehendak Allah, dan al-khalqu, penciptaan. Mereka mengingkarinya dan penciptaan. Kenapa? Mereka mengatakan bukan dengan dalil, tapi dengan akal mereka. Tidak mungkin Allah ciptakan keburukan. Tidak mungkin Allah menjadikan orang ini bermaksiat. Tidak mungkin, dan tidak mungkin. Padahal kita katakan Allah melakukan semua itu dengan hikmahnya dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak ditanya atas apa yang Allah lakukan, sedangkan kitalah yang akan ditanya. Nah, ketika kita tahu bahwa tempat kita di surga atau di neraka sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, kita beramal apa tidak? Terus beramal. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu akan dimudahkan sesuai untuk apa dia diciptakan. Untuk menjadi penghuni mana? Jadi kalau ahli surga, maka dia akan beramal dengan amalannya ahli surga. Otomatis kita akan lebih semangat lagi untuk beramal, dan ini menjadi bisyarah, kabar gembira. Mudah-mudahan menjadi kabar gembira dengan kita beramal saleh dan meninggalkan perbuatan maksiat. Mudah-mudahan ini adalah bisyarah, kabar gembira bahwasanya kita adalah calon penghuni surga. Taib. Begitu pula orang yang melakukan perbuatan maksiat
dan dia beriman, maka dia selalu khawatir apabila dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kemudian ayyuhal ikhwan, orang-orang musyrik di zaman dahulu mereka berdalil dengan takdir atas perbuatan syirik yang mereka lakukan, yaitu berdalil dengan masyiatullah, berdalil dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-148, sayaqulul ladzina asyraku, orang-orang yang berbuat syirik akan mengatakan, lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Seandainya Allah, kata mereka, seandainya Allah mau atau menginginkan, ma asyrakna, maka kami tidak akan berbuat syirik, wala abauna, dan tidak juga nenek moyang kami, wala harramna min syai', dan tidak mengharamkan kepada kita min syai', wala harramna min syai', dan tidaklah kami mengharamkan sesuatu atau menahan-nahan sesuatu. Kadzalika kadzdzaba alladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Seperti itulah orang-orang sebelum mereka mendustakan, hatta sampai mereka dzaqu ba'sana, merasakan azab kami, merasakan azab kami. Begitu pula di dalam surat Al-Hadid, ini tambahan surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba min musibah, dan apa-apa yang menimpa berupa musibah, fil ardi wala fi anfusikum, baik di muka bumi ini dan juga di dalam diri-diri kalian, illa fi kitab, ya, tidaklah dia kecuali telah tercatat di kitab, telah tercatat di Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan dia, mengadakannya, menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Syukran. Sesungguhnya itu bagi Allah sangat mudah. Coba, mengatur takdir itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada beratnya sama sekali. Allahu Akbar. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau, agar kalian tidak bersedih hati. Ya. Likai la ta'sau, agar kalian tidak bersedih hati, ala ma fatakum, atas apa yang tidak kalian dapatkan, wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak terlalu senang, tidak terlalu bahagia atau euforia gitu ya, bima atakum, atas apa-apa yang kalian Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang mukhtal, sombong, fakhur, lagi membanggakan diri, lagi membanggakan diri. Nah, di sini seorang muslim seperti itu. Ketika dia mendapatkan musibah, biasa saja. Ini berarti saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu bersedih. Kita tidak mendapatkan
apa sesuatu, kita tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang kita harapkan, maka kita katakan ya tidak mengapa, ini bukan takdir saya mendapatkan hal tersebut. Ya. Contohnya ada yang jadi bucin. Apa bucin, Ahmad? Apa bucin, Ahmad? Enggak tahu, Masya Allah. Alhamdulillah. Budak cinta. Jadi bucin, ya Allah. Ternyata nikah sama orang lain, kan gitu. Sudah dikejar, kejar, ya. Ternyata apa, nikah sama orang lain. Tidak perlu sedih. Tidak perlu sedih. Begitu pula ada terkadang orang yang sudah berdagang siang malam, tapi ternyata hasilnya nihil atau hasilnya sangat sedikit. Berjualan ini, berjualan itu, hasilnya sangat sedikit. Apa yang luput dari kita tidak dapatkan, sabar. Tidak perlu kecewa, tidak perlu putus asa atas apa yang Allah tidak berikan kepada kita. Nah, begitu pula kalau kita mendapatkan kenikmatan, jangan terlalu euforia, terlalu bahagia sampai lompat-lompat kegirangan. Sampai ya, kalau biasanya anak kecil kita kan bisa lihat hore mau lompat-lompat gitu kan, ya anak kecil, masih kecil. Seperti itulah dia juga belum ada dibebani syariat kan, ya wajar anak kecil. Dibelikan coklat bahagianya. Taib. Kalau tidak dapat permen nangis kan gitu. Begitu pula kita ketika mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu bahagia, biasa saja. Kalau kita punya harta berarti kita harus bersyukur. Nah, kita juga satu sisi, ketika kita diberikan harta, maka semakin banyak yang kita dapatkan, semakin banyak pula yang harus kita pertanggungjawabkan. Semakin banyak yang kita dapatkan, semakin banyak pula yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidaklah bergeser dua kaki anak Adam, la tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidaklah bergeser dua kaki anak Adam dari kiamat, hatta yus'al, sampai dia ditanya, salah satunya an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq, dari mana dia dapatkan harta tersebut, wa fima anfaqa, dan untuk apa dipakai, untuk apa harta tersebut. Jadi dapat harta, lihat ini sekarang punya tabungan banyak, ketika Idul Adha malas berkurban. Ada orang sakit malas bersedekah atau kikir bersedekah. Taib. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang mukhtal, sombong, fakhur, lagi suka membanggakan diri, fakhr. Dia itu membanggakan dirinya. Jadi sifat ini harus kita berhati-hati dalam menyikapinya. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya takdir itu adalah sirrullah. Takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia termasuk rahasia Allah. Bahkan malaikat itu tidak ada yang tahu takdir Allah seperti apa, wala nabiyyun mursal. Begitu pula nabi Allah yang diutus itu tidak tahu takdir yang di Lauhul Mahfuz.
kecuali setelah mendapatkan wahyu atau kabar dari Allah Subhanahu wa taala, atau setelah dia terjadi barulah kita tahu, oh takdir Allah seperti ini. Takdir Allah, misalkan banyak orang yang ingin mengatur jarak kelahiran, tiba-tiba hamil, tiba-tiba hamil, padahal sudah proses, artinya penjarangan dengan cara-cara yang ditempuh, dengan cara-cara yang dibolehkan, tapi ternyata tetap hamil. Sudah, berarti ini takdir Allah. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita, ya terutama zaman sekarang, kalau zaman dahulu ya punya anak banyak, malah banyak anak banyak rezeki, itu semboyan orang zaman dahulu. Ini semboyan zaman sekarang, banyak anak sare katanya. Ya, banyak anak susah, padahal enggak juga. Itu cuma katanya orang gitu kan. Buktinya ketika kita punya anak 4, anak 5, Masya Allah, dia malah rasanya beda gitu, rasanya beda gitu kan. Jadi ketika terutama ibu-ibu ini ya, ibu-ibu jadi ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, ya ini berarti takdir Allah. Takdir Allah. Dan tidak mungkin kita diberikan ujian kecuali apa yang kita mampu hadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani jiwa ya kecuali sesuai kadar kelapangannya, kemampuannya. Kemampuan lebih lagi. Artinya kita mampu menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian ayolah ikhwan, ya kecuali yang diberitahukan. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan keluar Dajjal, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Di akhirat nanti akan terjadi ini, akan terjadi itu. Itulah pengabaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kabar. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Coba ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapankah terjadinya hari kiamat? Apa jawaban Jibril? Mal mas'ulu anha. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha a'lam minas sa'il. Ya, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya sama-sama kita tidak tahu perkara kapan terjadi hari kiamat. Kita sama-sama tidak tahu. Kemudian ahli sunnah wal jamaah yusallimuna tasliman mutlaqan, menerima takdir Allah dengan mutlak. Liqaulillahi ta'ala, sesuai dengan perkataan Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78. Kul kullum min indillah, katakanlah setiap itu dari Allah, berasal dari Allah. Fama liha ulail qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Mengapa mereka kaum itu la yakaduna, hampir saja mereka la yakaduna yafqahuna haditha, tidak memahami perkataan. Baik, jadi mengapa mereka tidak mengerti akan hal ini? Jadi menunjukkan orang-orang Islam sangat menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Allahu a'lam bishawab. Oleh karena itu di sini pelajaran kita di dalam bab takdir, maka jangan sampai kita menggantungkan kepada diri kita sendiri. La na'tamid ala anfusina. Janganlah kita menggantungkan kepada diri kita sendiri.
Karena sejatinya semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar, kita bisa berusaha, kita memiliki kemampuan, kita memiliki keahlian. Semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga pelajaran apa yang bisa kita banggakan kalau itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa kita sombongkan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, sehingga tidak pantas kita berlaku kiber, merasa diri kita itu lebih tinggi dari yang lain. Karena kita tahu itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian pembahasan takdir lagi. Banyak orang mengingkari khalqu af'alil ibad, makhluknya perbuatan-perbuatan hamba. Makhluknya perbuatan-perbuatan hamba. Maksudnya dia adalah ciptaan, perbuatan hamba itu adalah makhluk. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari mengarang kitab yang sangat bagus, yaitu Khalqu Af'alil Ibad, makhluknya perbuatan-perbuatan hamba, yang menunjukkan bahwa yang dilakukan hamba itu pun makhluk. Ya, yang dilakukan hamba itu adalah makhluk, dan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, ya tergantung pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan. Ada yang bertanya melalui tulisan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Takdir yang bagaimana yang bisa berubah karena ada doa seorang hamba? La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir qada, yaitu takdir, kecuali doa. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridu an yubsata lahu fi rizqihi, ya, wa yunsha lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Maka yang seperti ini ayo ikhwan, dikatakan menolak takdir dengan doa, kemudian dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur dengan menyambung tali silaturahmi. Ini bagaimana? Ada dua tafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah yang berubah adalah catatan yang ada di catatan takdir malaikat. Malaikat pencatat takdir. Ini berubah. Ketika dia menyambung tali silaturahmi, maka Allah panjangkan umurnya dan lapangkan rezekinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berdoa, ya, catatan-catatan takdir yang ada di malaikat itulah yang berubah. Adapun yang di Lauhul Mahfuz, perbuatan malaikat mencatat takdir ketika berusia 4 bulan. Perbuatan malaikat merubah catatan takdir. Sebabnya mengapa berubah? Mengapa berubah? Apa perubahannya? Itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan malaikat pencatat takdir pun tidak tahu apa yang terjadi di mana? Di Lauhul Mahfuz. Sehingga kita katakan yang berubah di sini adalah catatan takdir para malaikat. Kemudian pendapat yang kedua, dipanjangkan umur, maksudnya umurnya semakin diberkahi. Umurnya tetap, tetapi hidupnya semakin diberkahi dengan amalan-amalan salih, meninggalkan perbuatan maksiat. Ya, kemudian dilapangkan rezekinya tetap, tapi diberikan rasa qanaah, diberikan keberkahan pada rezekinya. Taib. Allah alam bisawab. Ini dua tafsiran disebutkan oleh para ulama.
Jadi dua takdir itu harus kita bedakan. Silakan yang ingin bertanya lisan, silakan Pak. Oh itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam apa? Covid. Surat Al-Hadid ayat. Ya, terus masalah pandemi, terus pakai masker. Ya, Masya Allah. Ya, yang pertama masalah COVID-19, masalah pandemi, ya itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari takdir Allah. Ini sudah dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kataballahu maqadirul khalaiq. Allah mencatat takdir para makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum penciptaan langit dan bumi, 50 alfasana, 50.000 tahun lamanya. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy Allah berada di atas air. Jadi di sini kita bisa memahami apa yang terjadi di muka bumi ini termasuk telah dicatat di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana dengan adanya pakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian tidak bersalaman? Apakah ini bagian dari menghindari takdir Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, ini adalah bagian dari usaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang peristiwa wabah, idza waqa'a ta'un fi qaumin fala tadkhuluha, ya, atau kama qala, jika terjadi suatu wabah maka janganlah kamu masuk ke dalam daerah tersebut. Di suatu kaum maka janganlah kamu masuk ke daerah tersebut. Wa idza waqa'a wa anta fihim fala takhruju minhum, dan apabila kamu berada di sana, ya, kemudian kamu ada di sana, telah terjadi ta'un, maka janganlah kalian keluar darinya. Ini merupakan apa? Tindakan yang namanya isolasi daerah, ya. Di zaman dahulu sudah ada namanya isolasi. Di dalam syariat kita sudah ada. Dan adanya protokoler seperti dilakukan oleh Abdullah bin Amr, ya, bin Al-As. Selama berapa hari mereka dikirim ke gunung-gunung untuk memutuskan rantai penyebaran. Jadi memang ada di dalam syariat kita. Tidak boleh wala yuridanna al-musih 'alal mumrid al-mumrid 'alal musih. Tidak boleh kita gabungkan yang sakit dengan yang sehat. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, firra minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah kamu dari penyakit kusta, orang yang kena penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari singa. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada wabah, ada penyakit menular, jangan dekati. Saya pernah dapat berita ada orang yang seperti dukun lah, gaya-gaya dia di pasien COVID. Nah, 2 orang katanya, embus saja, embus. Habis itu 4 hari meninggal, seminggu atau 4 hari meninggal. Selesai katanya. Malu, ya Allah. Selesai.
Gaya sekali sombong, itu namanya orang yang sombong, orang yang sombong. Jadi kalau dalam menyikapi COVID-19 seperti ini ya ikhwan, ya, maka kita perlu tanyakan kepada ahlul ikhtisas, yaitu orang yang memang spesialnya di sana. Dan inilah yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia. Sampai 2 tahun itu tidak ada jamaah haji dari luar kan. Yang kita kira pada tahun kedua ini akan diadakan haji, tapi ternyata menurut ahli ikhtisas, yaitu para dokter dan juga ahli penyebaran wabah, ini masih ada mutasi-mutasi yang sangat berbahaya dari negara-negara. Maka dikatakan sudah kita putuskan hanya untuk intern Saudi. Baik. Oleh karena itu menyikapi wabah seperti ini, seperti Syekh Sa'ad Sastri, kemudian juga kita dapatkan dari masyayikh yang lainnya, ya. Beliau mengatakan bahwa untuk menetapkan perkara-perkara yang seperti ini, maka tanyakanlah kepada ahlinya. Bagaimana menurut para ahli? Nanti ditimbang oleh ahli ilmu. Ditimbang ahli ilmu. Kerjaan ahli ilmu bukan harus tahu, bukan harus menjadi virolog. Dia ahli virus, dia dokter, dia ahli ini, ahli itu, enggak. Ahli ilmu itu butuh mereka untuk presentasi, menggambarkan kasus, sehingga ahli ilmu itu memiliki apa? Husnul tasawwur, bagusnya cara pandang permasalahan ini nanti dimasukkan ke dalam bab apa di dalam buku-buku fikih yang sudah ada. Seperti itu. Ini permasalahan ini nanti diletakkan kemana? Nah, kemudian yang namanya musyawarah, al-ijtihad al-jama'i, ijtihad dengan berkelompok, itu lebih baik daripada pendapat pribadi. Ijtihad jama'i itu lebih baik daripada pendapat pribadi. Sampai sekarang ada saja ulama-ulama ya di Saudi, di mana-mana, yang mengharuskan ya tidak membolehkan pakai masker, harus rapat shaf, tidak boleh menutup masjid. Tapi kita lihat di sini ternyata kibar ulama, hay'ah kibar ulama, ya, ketika digambarkan kasusnya, wabahnya digambarkan, kemudian mereka dari ahli virus tersebut, ahli penyakit tersebut mengambil kesimpulan bahwa ini berbahaya, walaupun hanya 2% misalkan dari yang kena meninggal, tapi itu nyawa manusia. Ya kan, saya dulu pernah bilang ke santri saya, siapa di antara kalian mau meninggal? Ya kan? Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Ya begitu, tidak ada yang ingin dari keluarganya meninggal, tidak ada yang mau. Ya, sehingga yang seperti ini ayolah ikhwan, ya kalau dalam menghadapi kasus-kasus yang seperti ini, sebagai orang awam, bagaimana kita menimbangnya? Yang pertama, lihatlah para juru fatwa yang bertanya secara langsung atau memahami hakikat kepada ahlinya, ahlul ikhtisas, kepada ahlinya. Yang kedua, sebagai orang awam, fatwa secara jamaah itu lebih diberkahi daripada fatwa sendiri-sendiri. Ini sekarang posisi orang awam ini sekarang di zaman pandemi ini pakai nafsu juga. Ini yang bikin repot. Ini sudah ada hay'ah kibar ulama di Saudi, di Mesir atau di mana, di Yordan, di mana-mana. Ada juga kalau di Indonesia misalkan seperti Dewan Fatwa Al-Irsyad ya, atau apa namanya, sudah menetapkan sama kesimpulan beliau-beliau ini dengan rapat jama'i, sama hasilnya. Yang di Saudi sama, Mesir sama, Yordan sama, di sini sama, ya sama.
Tiba-tiba ada satu ahli ilmu, kita katakan ahli ilmu, kemudian apa? Memaksakan diri mengikuti satu pendapat tersebut. Maka kita katakan ayo ikhwan, ini kalau sudah tahu awam harusnya apa? Skut gitu ya, uskut gitu, diam gitu. Uskut gitu, diam. Dan memilih siapa yang lebih terpercaya. Ya. Tapi masalahnya sekarang ya seperti itu. Bagaimana bisa kembali kepada dua hal, bertanya kepada ahlul ikhtisas yang memang betul-betul ahli. Ya, kemudian yang kedua yaitu apa? Yaitu utamakan fatwa secara jama'i. Utamakan mengikuti fatwa secara jama'i. Yaitu berjamaah, musyawarah, itu lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Silakan, ada lagi? Silakan Pak Dede. Kalau seperti yang tadi, dia bergaya-gaya tadi ya, embus, sudah tahu itu penyakit berbahaya, tapi dia embus-embus sok berani, ternyata 4 atau lupa saya berapa hari itu ya, 2 orang itu di kalau salah Jawa Timur mana gitu, lupa saya. Akhirnya enggak sampai seminggu atau 4 hari, lupa saya, meninggal. Bagaimana itu? Itu apakah bisa dikatakan sebagai bunuh diri? Allah alam bissawab. Apakah itu bunuh diri karena dia dibangun di atas keyakinan bahwa itu tidak berbahaya? Ya. Cuma apakah dia melakukan kesalahan? Jawabannya iya. La dharara wala dirar. Tidak boleh berbuat sesuatu yang berbahaya. Itu sudah jelas-jelas ahli kesehatan bilang berbahaya. Ya, teman-teman kita yang di pondok saja itu ada 3 orang yang sudah nulis wasiat. Coba, saking itu dia Pak, mungkin udah nulis wasiat aja gitu kata. Istrinya diwasiatin 3 orang coba. Ini bukan penyakit yang abal-abal gitu. Betulan penyakit. Cuma memang siapa yang menerimanya, antibodinya kuat, bifadlillah ta'ala, Allah takdirkan antibodinya kuat, ya, maka ada yang tidak masalah, ada yang bergejala ringan, ada yang bergejala berat, dan bahkan ada yang meninggal. Jadi ujung-ujungnya juga kembali kepada takdir Allah. Kalau Allah kehendaki, tidak kehendaki, seperti itu. Cuma tidak benar kalau kita mendekati penyakit, mendatangkan penyakit itu kepada diri kita. Nah, apakah bisa dikatakan bunuh diri? Allah alam bissawab. Ya, tidak tahu kalau itu masuk ke bunuh diri atau tidak. Tapi tidak boleh kita membahayakan diri kita, ya. Makanya terhadap protokol kesehatan yang sudah pantasnya kita berusaha selalu menerapkan, dan apa yang kita tidak terapkan maka kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita membuka masjid saja itu harus ada syarat dari Kemenak, harus ada termogan. Ya kan? Termogan. Cek, cek. Nah, sekarang kalau kita tidak ada termogan, masuk masjid tidak ada termogan, sudah istighfar gitu ya. Tidak ada kasus saja, tidak ada COVID-19. Pemerintah suruh kita termogan, itu menjadi wajib. Ya, menjadi wajib. Tidak ada kasus, tapi pemerintah suruh untuk itu. Ini bentuk ketaatan ahli sunnah wal jamaah. Allah alam bissawab. Yang kita katakan fattaqullah mas tata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Silakan, ada lagi?
Tidak ada, kita bahas masalah selanjutnya yaitu masalah keimanan. Masalah keimanan. Tentang keimanan. Ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun yazidu wa yankus. Dia adalah perkataan dan perbuatan. Yazidu bisa bertambah, wa yankus dan bisa berkurang. Atau dalam bahasa lain, dia adalah i'tiqadun bil qalbi. Yang dinamakan keimanan itu i'tiqadun bil qalbi, meyakini di dalam hati. Wa qaulun bil lisani, mengatakan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yankusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. I'tiqadun bil qalbi, meyakini dengan dalam hati, berkata dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Jadi iman itu bisa naik dan bisa turun. Ada yang tebal dan ada yang tipis. Dan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, ya. Inilah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Dulu saya pernah waktu saya mahasiswa pulang liburan, ada penceramah mengatakan bahwa iman itu tidak naik turun. Iman itu satu kesatuan, katanya. Kemudian tidak tebal dan tidak tipis. Jadi iman itu satu kesatuan. Masya Allah, saya bilang, ini baru aja belajar saya bilang. Saya sudah pelajari bab iman, dia malah ketemu orang yang seperti ini, saya bilang, yang menyimpang. Itu secara ringkas dia adalah keyakinan dalam hati, perkataan dalam lisan, diamalkan dengan perbuatan, kemudian bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian juga kita harus paham bahwasanya iman itu punya pondasi yang disebut dengan aslu al-iman, pondasi keimanan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kamalul iman, kesempurnaan iman. Ada aslul iman, aslul iman apa aslul iman? Pondasi dari keimanan. Yang kedua adalah kamalul iman, kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman ini ada dua, dibagi lagi menjadi dua. Kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Wa kamalul iman al-mustahab, kesempurnaan iman yang mustahab, yang disunnahkan. Kamalul iman al-wajib, kamalul iman al-mustahab. Nah, di sini untuk asli iman, asal atau pondasi dari keimanan, dia itu la yatajazza, dia itu tidak terbagi-bagi. Jadi kalau misalkan seorang melakukan pembatal pondasi keimanan ini, maka batallah seluruh keimanannya. Selama dia belum melakukan pembatal keimanan,
Selama dia tidak membatalkan keimanan, yaitu pondasi keimanan ini, maka dia masih berstatus muslim. Meskipun dia bermaksiat. Meskipun dia bermaksiat. Ini mengenai pondasi keimanan. Adapun yang bercabang-cabang, yang naik turun, itu adalah kamalul iman, penyempurna keimanan. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang dengan maksiat. Ini adalah kamalul iman, penyempurna iman. Ada dua tadi kan? Yang pertama apa? Kamalul iman yang wajib. Yang kedua yang sunnah. Adapun yang wajib adalah kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perbuatan yang haram. Ya, mengerjakan, melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perbuatan-perbuatan haram atau hal-hal yang diharamkan. Maka dia semakin sempurna, keimanannya semakin sempurna. Kalau dia tinggalkan salah satu kewajiban, apakah kafir? Misalkan dia disuruh untuk berpuasa Ramadan, tapi ternyata dia tidak mau puasa. Apakah kafir? Jawabannya tidak. Dia meninggalkan kesempurnaan iman yang hukumnya wajib dia lakukan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dia berdosa. Imannya semakin berkurang sesuai kadar dosanya. Begitu pula maksiat yang harus dia tinggalkan. Maksiat yang harus dia tinggalkan. Seorang berzina, maka telah melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia tinggalkan perbuatan zina, imannya bertambah. Ketika dia melakukan perbuatan zina, imannya berkurang. Kemudian yang kedua adalah kamalul iman al-mustahab, kesempurnaan iman yang disunnahkan. Ini adalah amalan-amalan sunnah dan juga meninggalkan hal-hal yang makruh, mengerjakan hal-hal yang disunnahkan dan meninggalkan yang makruh. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah ada sesuatu yang lebih saya cintai pada seorang hambaku, ya, melebihi dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi Allah sangat suka pada hamba yang melakukan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah tambahan, itu nafilah-nafilah, amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, sampai saya mencintainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang yang suka beramal tambahan. Salat malam, amalan sunnah, baca Quran, berzikir, bersedekah, salat sunnah, salat duha, dan yang lainnya. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini ini yang bisa berkurang, bertambah dan berkurang. Adapun pondasi keimanan, asal keimanan, jika dia telah melakukan hal yang merusak pondasi keimanan, maka hilanglah, lenyaplah keimanannya. Contohnya, seorang melakukan kesyirikan, dia menyembah jin untuk mendapatkan kekuatan, bisa mengangkat tombak diputar-putar, atau supaya bisa terbang, atau supaya dia bisa berjalan di atas air. Supaya bisa berjalan di atas air, apa yang dia lakukan? Akhirnya dia melakukan kesyirikan, ya, keluar dari agama Islam. Ini membatalkan keislaman, mencela Nabi SAW,
dengan mengatakan misalkan Nabi Muhammad SAW pedofil ya, yang menzalimi anak kecil dalam hubungan mohon maaf seksual. Ini perkataan yang kafir, perkataan yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Jadi ketika satu saja dari pembatal keimanan dia lakukan, maka seluruh keimanannya hancur, hilang, lenyap. Berbeda dengan amalan-amalan perintah-perintah dan kewajiban larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan, maka yang seperti itu jika ditinggalkan, perintah ditinggalkan, maka dia mengurangi keimanan. Jika dilakukan, maka menambah keimanan. Ketika seorang tidak membedakan yang seperti ini, maka jatuhlah dia ke dalam berbagai macam penyimpangan. Insyaallah penyimpangan-penyimpangan tersebut kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang bifadlillah ta'ala insyaallah. Bi'aunillahi ta'ala kita akan bahas kelanjutan tentang pembahasan keimanan. Nanti di sana ada al-murji'ah dan al-khawarij, yaitu kaum murji'ah dan kaum khawarij. Kita bahas mengapa mereka bisa terjatuh ke dalam kesesatan. Ini kita insyaallah akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Padahal mereka juga pakai dalil. Mereka juga pakai dalil. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada waktu. Kalau tidak ada kita cukupkan. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.